guys, kita ketemu lagi di Bola Break Super Sub. Mana Mas Budi? Katanya mau bareng, Takut delay katanya. takut delay. Oke deh guys, selamat datang. Kita ketemu lagi di Bola Break Super Sub bersama saya Kri Widya dan juga ada Mas Nur Fahmi Budi di sini. Dan kita kali ini mau membahas soal Liga Inggris yang kalau misalnya kita syuting hari ini sih nanti malam ya Mas Bud ya. Nanti dini hari nanti itu akan mulai pertandingan pertama tuh barengan apa gimana sih Mas Budi ya? Kalau nggak salah MU lawan Full ya? Full ya? Fulham ya. Nah, tapi kita nggak akan bahas spesifik MU kok guys. Jadi kita akan bahas keseluruhannya di Premier League musim 2024-2025. Kita akan berbincang-bincang nih Mas Budi. Kira-kira ini dulu deh, mungkin simple question-nya yang pertama, kira-kira musim baru ini apakah ada kemungkinan akan ada juara baru yang walaupun memang masih jauh ya, ini mulai aja belum gitu. Cuman kira-kira aja akan ada juara baru kah atau ya itu lagi gitu ya juara. Kalau menurut Mas Budi LOL ya, gimana? LOL lagi, LOL lagi. Oke, terima kasih. Kalau ke setiap musim baru ya, selalu kemungkinan itu selalu ada gitu. Jadi kemungkinan juara baru selalu ada. Kemungkinan klub yang berjaya eh, dengan label baru juga ada. Tapi khusus untuk Liga Inggris tahun ini atau Premier League ya tahun musim 2024-2025, kalau kalau aku pikir akan sangat susah masih ya untuk mendongkel Manchester City Hmm. gitu. Kalau ngelihat dari pembicaraan ataupun diskusi para pengamat sepak bola di dunia ya, di dunia maya ataupun di yang aslinya gitu, semuanya masih merujuk ke Manchester City gitu. Jadi yang menarik justru sebenarnya berbicara di luar Manchester City. Siapa sih kandidat yang bisa mengalahkan mereka? Yang pertama itu sebenarnya Arsenal ya. Arsenal punya kans lebih besar. Jadi kalau kita lihat kemarin saya baru baca laporan dari sebuah perusahaan analisis Opta Analyst itu mengungkapkan bahwa kans Arsenal untuk menggoyang Manchester City itu sangat besar. Jadi kalau kita lihat persentasenya itu sekitar ada di angka 20%, sementara Manchester City untuk juara itu ada di angka 40%. Artinya Arsenal ini memiliki potensi yang luar biasa. Kalau tadi Hmm. Ikri bilang akan ada juara baru, yang paling mendekati adalah kita harapkan adalah adanya Arsenal. Memang ya kalau Nah, buat tapi harapannya balik lagi Mas Bud, harapan palsu apa harapan gimana alamat nih? palsu ya, alamat palsu. Iya, kalau ngelihat dari ini ya, dari perjalanan musim lalu ya, katakanlah ya, kita nggak sekali lagi kita membahas Manchester City itu mungkin orang udah bosen juga kan, karena mereka Hmm, 4 kali juara beruntun tahun ini, musim ini mau ya. mencari rekor lagi 5 kali, which is berarti 7 kali dalam 8 musim. Kemudian ini adalah tahun terakhirnya Pep Guardiola, di mana mereka biasanya Pep Guardiola pengen perpisahan yang Yang sangat indah indah ya. gitu. Nah, tapi emang menarik, Arsenal ini memiliki banyak 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 ciri sih ketika mereka menjadi kandidat utama ataupun kandidat penantang utama dari Manchester City itu. Jadi kalau kita lihat dari musim kemarin ya, penyakit mereka sebenarnya cuma satu sih, yaitu inkonsistensi itu. Bayangkan ya, mereka dengan kondisi yang seperti musim kemarin itu seharusnya mereka bisa menjadi juara karena penampilannya oke ya, tapi biasalah ronde-ronde terakhir mesin diesel mereka kebakar nih. Kalau nggak solarnya nggak cukup, jadinya mereka harus kalah dengan selisih 2 angka. Jadi artinya Arsenal ini memiliki sebuah tim building yang sangat bagus di Mikel Arteta. Lagi-lagi ini adalah musim 2024-2025 adalah pertarungan antara guru dan murid gitu. Jadi Pep Guardiola ini akan selalu diintip sama muridnya nih, Mikel Arteta gitu. Jadi uh, sangat jarang guru akan kalah dari muridnya kan. Kecuali kalau kita berbicara 2 musim ke depan mungkin Mikel Arteta bisa membawa Arsenal juara. Tapi kan ini masih musim Ya. 2024-2025 ya. Jadi guru dan murid akan masih bertarung. Nah kali ini adalah kita menunggu nih kepintaran murid
atau strategi baru apa yang akan dilakukan oleh seorang murid Mikel Arteta. Jadi kalau di Arsenal musim ini mereka sebenarnya sudah oke sebenarnya persiapannya ya kalau menurutku ya. Jadi tinggal bagaimana mereka menahan uh, inkonsistensi itu, terutama ketika fase-fase 2/3 dari perjalanan kompetisi. Jadi sekitar bulan Maret sama April tahun depan itu akan Hmm. menjadi penanda utama bagaimana nasib Arsenal dan Manchester City. Ya, walaupun sekali lagi nggak hanya Arsenal, di sana ada Liverpool, kemudian ada Aston Villa, ada Manchester United yang lagi berusaha bangkit, ada Chelsea, kemudian ada apa namanya, ada bahkan ada Everton dan Tottenham gitu. Jadi semua klub itu memiliki kemungkinan untuk menjadi juara. Tapi kalau kita tarik, kita peras itu lagi-lagi hanya Manchester City dan Arsenal yang akan berjuang untuk menjadi yang terbaik di musim 2004-2005. Ya, kita lihat aja ya apakah akan Mikel Arteta akan hat-trick dalam artian hat-trick kalah dari sang guru. Ya kan Ya jadinya susah tiga sih, kali emang nih. susah, betul. Iya kan? Emang Oke. susah. Nah, tadi kita kan Mas Budi juga sedikit nyebut soal MU kan kalau kata netizen nggak MU nggak makan ya. Jadi kita bahas MU sedikit nih. Kalau kalau menurut Mas Budi bagaimana dengan nasibnya MU di musim baru ini gitu? Apakah ada sesuatu perubahan yang signifikan gitu kan secara udah banyak nih para pemain-pemain yang goodbye gitu kan tapi ada juga beberapa yang masuk gimana kalau menurut Mas Budi di musim depan di musim baru ini MU. Ya, kalau di musim baru sebenarnya harapannya bukan berarti ini menjelekkan MU, enggak ya. Nyungsep juga sih sebenarnya MU. Nyesek juga gitu. Jadi eh, walaupun kita berharap tentunya kalau fans MU kan enggak ya, tapi kalau kita ngelihat secara secara umum ya dalam perjalanan mereka mempersiapkan tim ini, kemudian karakter Erik ten Hag yang pada musim ini dia harus merelakan diri untuk legowo bahwa dia memang harus seperti Louis van Gaal, harus memiliki anak buah yang dulu pernah bekerja sama dengan dia ketika sukses di klub sebelumnya. Itulah kenapa ada Matt De Ligt yang diambil dari Bayern Munchen. Artinya uh, Ten Hag ini juga kayak Mikel Arteta nih. Jangan sampai dia kena lagi nih untuk kesekian kalinya harus menerima cacian yang luar biasa gitu kan. Kalau kita ngeliat musim kemarin kan, kalau menurut saya itu MU yang paling sengsara kan ya. Nggak cuma dari Hmm. sisi permainan, tapi dari sisi infrastruktur kan stadionnya sempat hujan, banjir dan segala macam. Artinya harapannya musim ini MU bisa bangkit ya. Harapannya itu, tapi memang sebuah penanda sebenarnya ya, kalau nggak berubah itu sangat membahayakan ketika minggu kemarin MU berhadapan sama Man City di Community Shield. Community Yang Shield. paling ya yang Community Shield, yang paling kalau aku lihat yang paling memprihatinkan adalah mereka masih memainkan Harry Maguire sama Johnny Evans gitu. Jadi orang tua gitu loh. Zaman now udah udah Gen Z gitu, mereka masih itu oke lah. Mereka punya berhasil Mungkin nggak ada pilihan lagi mendapatkan. kali ya nggak ada Iya, pilihan emang lagi nggak ada pilihan mungkin. lagi karena emang Hmm. Leny Yoro lagi cedera. Tapi kan setidaknya mereka harus mulai berani gitu kan. Leny Yoro pun ternyata cedera dan saya pikir eh, sebuah pembelian yang sangat bagus dari MU sih ketika mereka bisa mendapatkan Yoro yang artinya mereka bisa mempertebal lini belakang terutama back tengah yang memang Hmm. waktu musim kemarin itu nggak ada pasangan yang pas untuk Lisandro Iya. Martinez gitu kan. Varane juga nggak ini. Tapi ada tapinya nih. Yoro ini bukan pahlawan ya, Zoro bukan ya, Yoro ya. Jadi Yoro ini dia masih sangat muda tuh. Masih 18 tahun. Oke lah dia udah menjadi penggawa timnas Prancis U23 gitu. Tapi kan untuk mengarungi musim yang namanya yang sangat panjang, kemudian MU masih main di Liga Malam Jumat gitu. Maaf, nah, Liga Eropa Eh, itu maaf ya. Jadi apa Yoro itu masih kalau dipaksakan untuk main sepanjang musim bisa bisa akan sangat fatal buat masa depannya dia. Secara teori otot masanya belum maksimal, kemudian kedewasaan di lapangan juga dia belum maksimal. Dan pokoknya banyak hal yang karena dia masih berusia 18 tahun akan riskan. Walaupun secara kualitas dia oke banget sih untuk oke, ya. posisi back tengah. Kalau misalnya
dia berduet dengan Matt De Ligt atau Lisandro Martinez pun akan sangat bagus gitu. Secara Tapi itu juga overall dengan ya, tapi dengan catatan juga Martineznya juga semoga fit dah. iya nggak rapuh ya, nggak Iya, rapuh. nggak rapuh ya. Jadi dan pembelian yang lain kayak misalnya Joshua Zirkzee, kemudian ada nama apa namanya ada Nozar Nozar apa namanya Mazawi ya, yang dari Mas, ya. apa Bayern Munchen gitu kan, ada dua pembelian yang dari Bayern Munchen itu. Itu pun kalau misalnya mereka bermain bagus, harus ditopang dengan lini tengah dan lini depannya oke. Ya. Dan kita sangat paham sebenarnya ketika Erik ten Hag justru lebih banyak membeli back. Itu sangat sangat mengerti persoalan dia musim lalu, yaitu lemahnya lini belakang. Sementara tengahnya kalau kita ngelihat selama pramusim dan kemarin Community Shield, ya Garnacho oke. Bruno Fernandes yang dipaksa untuk jadi striker kemarin juga kalau menurutku masih oke. Kemudian ada Rashford, kemudian ada Rasmus Holland misalnya. Itu masih oke dan mungkin ada satu striker lagi yang sepertinya atau gelandang serang yang sepertinya akan masuk lagi di deadline bursa transfer. Artinya apa? Erik ten Hag udah tahu nih kelemahan dia musim lalu, kemudian mencoba untuk menutup musim ini. Nah, pertanyaan pertanyaan besarnya adalah bagaimana dia mengubah pola permainan ketika uh, lini tengah dan lini depan dia itu cenderung sama gitu. Kalau kita lihat kemarin Casemiro oke lah ya. Casemiro itu diprediksi akan bangkit sih musim ini ya. Tapi kan Casemiro lagi-lagi kalau seperti Leny Yoro tadi bahwa dia tidak akan bisa dipaksa untuk main Main sepanjang full. musim, Ya. main full, main di Piala FA, main di Piala Liga Inggris, main di Liga Eropa, main di Premier League, jebol dia. Karena usianya kan udah tua ya, udah tua nih, MU ini udah tua, Udah tua. udah tua banget, udah tua. Jadi, tapi ya itu tadi, apa namanya, kita berharap ada kejutan sih dari Erik ten Hag ya, dan saya pikir MU layak masuk empat besar sih, empat besar Hmm. musim musim 2024-2025 karena Ten Hag sepertinya mendengar mendengar bisikan bahwa dia harus membeli banyak pemain belakang dan yang sifatnya benar-benar uh, berada di posisi yang bagus gitu, berada di zona yang memang dibutuhkan oleh seorang Erik ten Hag ketika dia ada di Ajax Amsterdam. Gitu sih Hmm. kalau tentang nasib MU. Tapi so far Oh, maaf banget ya buat pendukung MU, sepertinya juara itu masih masih jauh lah gitu, masih jauh. ntar dulu ya, sabar, sabar. Nah, Sabar. jadi kalau kita dari MU sekarang juga ada wajah baru juga ya di Premier League. Pelatihnya Liverpool yang baru setelah Jurgen Klopp berpisah dengan Liverpool, masuklah Arne Slot. Nah, gimana nih Arne Slot? Apakah para fans Liverpool terutama ya memberikan harapan yang tinggi gitu di musim perdananya ini, atau masih ada penyesuaian atau gimana Mas Bud? Atau kira-kira bakal Ya, beda banget nih sama Jurgen Klopp? eh, si slot ini, wah kalau ngomong slot doang kayaknya bahaya ya. Bahaya, 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 bahaya. Bahaya, bahaya. Berarti si Arne Slot ini, eh, kalau prediksiku sih sebenarnya dia menjadi secara pribadi ya, dia menjadi satu di antara beberapa pelatih yang sangat menarik untuk ditunggu kejutannya. Pertama, Arne Slot, kemudian Enzo Maresca di Chelsea, kemudian ada apa namanya, ada Steve Cooper juga. Kemudian apa namanya, ada pelatih Aston Villa, saya lupa namanya. Nah, nanti kita bahas karena dia salah satu tim yang sangat mengejutkan gitu. Jadi Slot ini memiliki eh, karakter yang hampir mirip dengan Klopp, yaitu apa agresif gitu. Ketika dia menangani klub lamanya, Feyenoord itu, dia bisa memberikan uh, aura yang menurutku sangat cocok dengan Liverpool. Jadi saya yakin Klopp juga menjadi orang yang terlibat ketika manajemen memilih siapa yang cocok menjadi penggantinya dan Slot ini. Jadi yang menjadi kurang dari di Slot adalah dia belum terlalu agresif di bursa transfer kan, karena belum ada satupun pemain Ya. yang apa dibeli oleh Liverpool. Oh, rumor banyak, tapi belum ada satupun sampai pekan minimal paling enggak pekan pertama ini gitu, pekan perdana ini. Jadi kalau melihat uh, gaya dia ketika di klub lama dan sekuat yang ada di Liverpool sekarang,
itu hampir sama. Jadi Hmm. tridentenya, kemudian lini tengahnya itu oke lah gitu. Jadi di belakang juga sama ya. Jadi kalau ngelihat karakter dia, sebenarnya saya juga menunggu banget sih ada satu back tengah Jadel Kwanzaa gitu, yang saya pengen lihat dia ketika duet dengan Virgil van Dijk itu kayak gimana. Itu sangat klop gitu. Ya, lini depannya nggak perlu diubah lah, ya kan? Kalau Liverpool kan kita sama-sama tahu di sana ada sang ikon yang sekarang rambutnya kemarin terakhir gundul sih. Nggak tahu kalau nanti pas perdana apakah dia pakai wig keriting atau keritingnya udah keluar. Itu ada Mohamed Salah ya. Salah. Salah. Kemudian ada yang kemarin juga mengejutkan di Copa America ada Darwin Nunes. Kemudian Yes. ada dari Belanda ada Cody Gakpo. Kemudian ada masih ada Luis Diaz. Artinya uh, dan ada Alex McAllister dan Dominic Szoboszlai. Jadi artinya komposisi Liverpool ini tinggal dipacu lagi sih sama Arne Slot ini untuk lebih konsisten, kemudian lebih memberikan apa ya tekanan kepada lawan gitu. Jadi Liverpool kan besok nggak terlalu padat lah ya jadwalnya. Jadi saya pikir Slot juga sangat sangat punya banyak waktu sih untuk memaksimalkan setiap kekuatan. Nah, yang kita tunggu tetap di pusat transfer di deadline transfer nanti di akhir Agustus atau awal September, dia mau ngambil siapa ini untuk apa namanya membackup setiap lini gitu. Jadi kalau misalnya Salah nggak ada diganti siapa, kalau misalnya Trent Alexander-Arnold nggak ada diganti siapa, Andy Robertson juga dia butuh pelapis walaupun skuad yang ada sekarang sudah punya pelapis masing-masing yang levelnya juga tidak perlu kita pertanyakan lagi gitu. Itu Hmm. Liverpool. Oke. Nah, sebelum kita ke segmen kedua, Mas Pus satu lagi nih mau bahas singkat aja soal salah satu yang kayaknya kalau menurut aku sih layak juga untuk kita bahas yaitu Chelsea, karena Chelsea lumayan juga pembeliannya jor-joran ya gitu. Tapi apakah akan membuahkan hasil nih di musim baru ini atau ya gitu-gitu aja Mas Budi gimana? Ini Chelsea selalu ya, Chelsea selalu setiap musim itu membeli pemain yang luar luar biasa banyak gitu. Dan itu menurutku malah justru membingungkan mereka sendiri nggak jelas gitu. Tapi ini beda sih. Jadi Sekarang pusing ada sendiri ya, jadi pusing pusing sendiri. sendiri. Sekarang ada Enzo Maresca ya, yang berhasil membawa Leicester City naik ke kasta tertinggi lagi. Dan saya pikir ini menjadi terobosan apa bagi Chelsea ketika ada orang Italia ada di sana lagi gitu. Jadi Hmm. ini berbeda sih dengan pelatih-pelatih yang lain karena Enzo Maresca kalau kebetulan saya tahu benar dia mantan gelandang Juventus ketika dulu apa namanya saya remaja, jadi tahu benar Juventini, tipikalnya gitu. Dan Juventini. di Juventus ini dan di Leicester City juga dia tipikalnya satu, dia benar-benar memperkuat apa namanya lini tengah gitu. Jadi dia perkuat lini tengah, kemudian dia memiliki visi untuk menguatkan area itu. Jadi itulah dia kenapa memilih untuk mendapatkan Pedro Neto misalnya. Jadi dia butuh orang yang memang bisa menyeimbangkan lini lini tengahnya gitu. Dia perlu Pedro Neto, kemudian ada kita pasti kenal ya Mark Guehi misalnya ex Barcelona, kemudian uh, ada back kirinya itu siapa ya? Caleb Wiley lah, Caleb Wiley. Jadi artinya uh, si Chelsea ini sedang membentuk tim baru lagi, tapi Enzo tahu apa yang dia butuhkan, gitu. Jadi saya pikir Chelsea juga akan menjadi kandidat yang juara yang bisa bersaing dengan Man City, Arsenal, dan Liverpool di top 4 gitu ya, Hmm. karena di sana masih ada Aston Villa tadi. Oke, nah itu ntar Gitu. kita akan bahas nih yang tadi ya soal siapa aja kira-kira tim-tim yang bisa mengejutkan gitu di musim baru nanti. Terus juga nanti kita akan bahas kira-kira pemain yang bakalan bersinar di musim baru. Tapi nanti kita akan bahas di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bola Break Super Sub. Halo guys, kita ketemu lagi di segmen kedua Bola Break Super Sub.
Dan tadi kalau kita udah ngebahas panjang soal beberapa klub dan juga kira-kira prediksinya bagaimana eh, di Premier League musim baru ini, sekarang kita mau bahas dulu tadi yang belum juga yang apa namanya belum sempat kita bahas di segmen pertama itu adalah soal klub yang bisa mengejutkan, yang bisa dibilang kuda hitam. Kira-kira kalau menurut Mas Budi siapa nih? Akankah Newcastle lagi atau Aston Villa atau mungkin yang baru tiba-tiba Ipswich ya kita nggak tahu. Kalau menurut Mas Budi bagaimana? Apa nih klub yang jadi kuda hitam di musim baru? Kalau Ipswich kayaknya ngarep banget ya kita ya, karena gara-gara ada Elkan Bagot di sana. Nggak ada juga kan Oke. tapi dia Tapi dipinjemin nggak ada kan? Nggak juga. ada. Nggak main juga. Kasihan juga sih. Oke. Kalau dari sisi kuda hitam ya, apa namanya? eh, yang pertama udah pasti ya, kalau kita lihat dari musim lalu pasti Aston Villa gitu. Jadi Aston Villa itu sangat mengejutkan sih, sangat mengejutkan. Kan terlepas dari MU yang lagi nyungsep, kemudian Tottenham yang tidak bisa berlari kencang misalnya, atau Chelsea yang tiba-tiba terpleset gitu. Jadi Aston Villa menjadi kejutan yang luar biasa, tapi kita harus melihat ada siapa di sana gitu kan. Tadi kan sempat aku lupa. Jadi eh, sosoknya udah kebayang nih gitu, Unai Emery ini. Jadi eh, cocok di belakang layar Aston Villa dengan pemain yang menurutku pribadi itu Aston Villa itu nggak ada pemain bintang lah. Oke, dia punya striker Oli Watkins gitu. Tapi secara tim keseluruhan tidak ada yang menonjol. Jadi rata-rata yang membuat kemampuannya rata-rata sama gitu, yang membuat akhirnya Unai Emery enak dia membongkar pasang pasukannya. Efeknya apa? Lawan menjadi kebingungan. Jadi lawan itu akan sangat Nggak bisa menebak ya. tidak bisa menebak setiap pekan siapa saja yang akan diturunkan oleh si Unai Emery ini. Jadi musim ini kalau kalau ini ya, kalau secara prediksi mereka seharusnya bisa. Cuman satu kendala mereka, mereka masih harus bermain di Liga Champions. Ini Hmm. pengalamannya adalah kalau main di Liga Champions biasanya stamina itu akan kedodoran. Gitu. Tapi beruntungnya tadi Aston Villa tidak memiliki bintang yang sangat sangat tinggi gitu. Rata-rata air semuanya, jadinya siapapun yang bermain di level apa, di liga apa, bagi Unai Emery nggak masalah gitu. Jadi dan dia melakukan pembelian yang menurutku sangat cerdas gitu, ketika dia mengambil Ross Barkley gitu. Mungkin Ross Barkley ini masanya udah lewat lah ya, masa puncaknya gitu. Tapi setidaknya faktor pengalaman dia bisa memberikan tambahan kekuatan di lini tengah untuk Aston Villa mengarungi apa namanya 4 turnamen yang tidak tidak bisa dibilang remeh gitu kan. Liga Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Jadi pertama Aston Villa lah gitu. Terus yang kedua sudah pasti Newcastle. Setiap tahun yang namanya Newcastle itu selalu memberikan apa ya, selalu memberikan semacam shock terapi gitu. Walaupun pada akhirnya mereka juga tidak terlalu stabil atau konsisten. Tapi musim ini eh, kita berharap lah Newcastle bisa memberikan yang lain. Eddie Howe bisa memberikan sebuah format yang lain. Walaupun pemain yang diandalkan tetap sama. Anthony Gordon di tengah, Alex Isak di belakang, ada Joelinton juga. Jadi eh, apa namanya? eh, konsistensi itu yang harus mereka tonjolkan ketika berhadapan dengan tim-tim yang menurut tim-tim yang menengah ke bawah sebenarnya. Kalau menengah Hmm. ke atas biasanya Newcastle akan memiliki semangat yang luar Fighting biasa ketika spiritnya lebih ya. fighting spiritnya oke, tapi begitu ketemu yang tim menengah ke bawah, mereka justru kayak kayak anak kemarin Kendor. sore gitu. Kayak anak kemarin sore yang nggak tahu harus berbuat apa-apa. Yang terakhir, yang ketiga, itu sebenarnya West Ham United. Jadi kalau Oke. menurut saya West Ham itu juga apa di tangan si David Moyes ini memiliki banyak apa namanya memiliki banyak kesempatan untuk berada di papan atas gitu. Apalagi musim ini mereka misalnya mengambil apa namanya Todibo, kemudian mengambil Aaron Wan-Bissaka bek kanannya. Kemudian yang paling cemerlang menurut saya dia bisa mendapatkan
bomber timnas Jerman, dan Borussia Dortmund Niklas Füllkrug. Jadi kombinasi sekarang West Ham itu menurut saya sangat mengerikan sih. Lagi-lagi ya tidak ada pemain yang bintang kelas bintang 5 gitu. Tapi kelas mereka yang bintang 3 ini udah cukup untuk menakutkan setiap lawan dari West Ham United. Jadi so far ada 3 klub itu yang harus kita waspadai bisa memberikan kejutan di Premier League musim depan gitu. Selain memang ada Tottenham lah ya, Tottenham juga oke sebenarnya, Hmm. ada Son Heung-min, ada Dominic Solanke gitu. Tapi menurut saya penyakit Tottenham itu sama lah gitu. Jadi mereka belum sanggup untuk selalu mendapat tekanan ketika sudah ada di titik tertentu gitu. Jadi kehilangan apa namanya Harry Kane masih sangat berasa sih buat mereka ketika berada di papan atas. Hmm. Gitu, Krik. Oke, nah sekarang kita ke ini kali ya, ke kira-kira kalau misalnya di musim baru ini, apakah Erling Haaland akan menjadi mesin gol lagi atau kira-kira maksudnya itu aja gitu ya, maksudnya kan dari tiap musim kan kayaknya kalau yang di papan atas untuk list top scorer tuh kan kayaknya namanya itu lagi ya, Erling Haaland, Mo Salah gitu kan. Kira-kira di musim baru ini ada nama baru nggak Mas Budi, atau itu Yang lagi? pertama pasti pasti itu lagi ya. Tapi kalau prediksiku sih kalau ngelihat permainan musim kemarin, kemudian beberapa turnamen pramusim dan ada beberapa yang bermain di pihak Eropa kemarin, Cole Palmer sih. Cole Palmer itu bisa Palmer. menjadi batu sandungan untuk mereka. Dia nggak akan jadi top skor. Top skor pasti Erling Haaland, kalau nggak Muhammad Salah, Dominic Solanke gitu. Tapi Cole Palmer ini spesial gitu. Jadi dia gelandang yang tipikalnya luar biasa. Jadi satu Cole Palmer ya, karena melihat dari permainan kemarin, kemudian permainan di Piala Eropa, ya kan dia sangat stabil gitu, nyaris membuat Inggris masuk apa menjadi juara gitu kan. Kemudian eh, di timnya yang sekarang juga dia nggak akan apa akan selalu bermain lah kalau dia tidak cedera gitu. Dan yang pasti ilmu dia ketika ada di Manchester City sangat berguna sih ketika Cole Palmer ada di klub sekarang. Jadi Chelsea sangat beruntung buat dia. Kemudian yang berikutnya nama lain sebenarnya tapi tadi sudah sempat aku bahas juga, Alex Isak sih, Alexander Isak. Jadi Hmm. Alexander Isak ini setiap tahun dia emang nggak akan brut gitu, tapi dia muncul di apa ya di saat yang tepat gitu. Makanya Alex Isak ini bisa menjadi sebuah uh, pengerusak lah, pengerusak kenyamanan Erling Haaland, Muhammad Salah gitu. Jadi itu yang menjadi apa namanya prediksiku kalau misalnya Isak bisa ke sana. Yang lain nama lain sebenarnya Oli Watkins lah, Oli Watkins. Dan jangan lupa ada satu striker gaek yang sekarang kembali lagi ke Liga Inggris atau Premier League, yaitu Jamie Vardy. Ya kan, Iklim mungkin masih masih ingat lah ya bagaimana keajaiban yang dia datang di apa yang dia berikan untuk penggemar Leicester City di 2000 Leicester City ya. di 2015. Jadi artinya eh, bomber-bomber lain pun punya bomber dan gelandang sebenarnya itu punya kans untuk menjadi top skor, walaupun masih sangat berat sih untuk Hmm. menyalip Erling Haaland. Tapi Erling Haaland pun bisa mendapat kendala ketika substitusinya minggat atau pergi Julian Alvarez. Jadi Alvarez ya. kalau kemarin kan Guardiola masih punya cadangan kan. Jadi tidak memaksakan Erling Haaland untuk main 90 menit karena Ya. masih ada Julian Alvarez. Sekarang dia akan sangat kesusahan untuk menjaga 90 menit, dan efeknya nggak akan selalu fit ketika nanti dalam periode yang sangat padat di bulan Maret Nah, atau April atau bahkan mungkin Boxing Day. Besok dia mungkin udah keteteran gitu. Boleh satu lagi nggak nama? kenapa Kita tuh siapa? harus munculin Asia dong. Harus ada Son Heung-min di sana kan gitu. Oh Walaupun iya. Walaupun posisinya sekarang tidak lagi target man ya, karena masuknya Dominic Solanke itu, tapi paling enggak Son Heung-min selalu produktif lah setiap Ya, tahun ada dan di antara nama-nama itulah ya, Son Heung-min. yang ada di atas gitu. Dia nggak akan jadi top scorer sih, susah untuk mengulangi beberapa musim yang lalu. Tapi ketika jadi top scorer bersama Muhammad Salah, tapi paling enggak Son punya karakter yang membuat dia
bisa menyumbang banyak gol untuk Tottenham dan pada akhirnya dia ada di daftar top 3 lah untuk top skor di musim depan. Gitu, Gri. Oke. Nah, tadi udah top score udah, terus pengen penasaran dong kalau dari menurut Mas Budi, pemain baru yang baru datang ke Premier League musim baru ini, yang dari luar, tapi yang dari luar ya. Jadi yang dibelinya dari luar Liga Inggris gitu. Kira-kira siapa yang akan mengancam, Mas Bud? Apakah tadi ya dua pemain mantan pemain Bayern Munchen baru yang ada di MU atau siapa Mas Budi? Kira-kira ada nggak? Kalau pasti ada ya. Yang pertama itu kalau misalnya dilihat dari penampilan ya, penampilan pertama dan gosip sebenarnya itu adalah Todibo sebenarnya, mantan Hmm. Barcelona yang musim kemarin main di Nice itu dan sekarang main di West Ham gitu. Jadi Todibo itu sebenarnya kan dulu di apa namanya eh, benar-benar diburu sama klub-klub raksasa kan. Ya. Tapi dia kayak dan kebetulan aku pernah nonton sendiri permainan dia ketika aku ada di pernah ke Spanyol nonton dia pas melawan Getafe. Jadi dia sebenarnya bagus gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada Niklas Fulkrug tadi itu. Jadi Hmm. eh, dia tipikal bomber yang bisa memberikan kejutan sih, efek kejutan dan kebetulan aja dia ada di West Ham dan ada Moyes di sana. Jadi tipikal dia kan penyelesai yang apa ya, bukan melankolis, apa sih yang sangat bergaya gitu apa istilahnya. Jadi tunggu aja sih, harusnya Volkert bisa memberikan efek kejutan bersama Todibo di West Ham United gitu. Ya kalau pemain Hmm. MU udah pasti lah ya, Matt Delite. Itu kan sebenarnya kita udah mulai udah terkenal ya, Matt Delite, Nah, kemudian Markawi. Jadi itu oke lah, sudah punya nama besar ada di sana. Tapi paling enggak ketika kita mencari nama alternatif, nah, hmm. dua dua pemain itu yang bisa memberikan efek kejut sih untuk kita nanti di Premier League musim depan. Oke, nah ini Gitu. terakhir ada request Mas Budi kita harus bukan membuat ya, Apa ya nih? nyebutin aja lah kira-kira ini satu-satu atau digabung nih ya kira-kira satu-satu Enaknya kali ya. Eh, digabung kayaknya loh. Kalau bersatu kan kita kuat gitu. Kalau bercerai kita runtuh. Kebalik ya. Apa Iya sih udah gitu? berarti ini kita jadiin satu aja berarti ya versi kita nih berdua. Best 11 pemain Premier League yang kira-kira yang kemungkinan dan kira-kira lagi yang kemungkinan akan bersinar di musim baru ini. Kita mulai dari penjaga gawang dulu. Siapa Mas Budi? Oh, satu-satu Kalau katanya, satu-satu. oh, Satu-satu berarti oke. dipisah ya. Eh, Oke, sip. eh, aku dulu berarti ya. Kalau pemain, kira-kira siapa ya? Kalau kiper, kayaknya masih paling yang menonjol. Pengen nyebutinnya Andre Onana, cuman kayak nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya. Kayaknya Ya kan? Ini akan ngejek MU lagi nih. Wah, enggak. fans Oh, MU bisa enggak, bergejolak ini. Wah, berarti enggak, Onana nggak enggak, bagus dong. Gitu. enggak. Maksudnya eh kayak susah untuk berharap besar gitu, karena mungkin nanti akan ada struggle di tengah. Jadi kayaknya mungkin yang agak konsisten mungkin Emi Martinez kali ya kalau aku. Terus kalau untuk pemain belakang em, masih Kyle Walker kayaknya kalau ini digabung aja kan ya dari mana aja ya maksudnya dari semua tim Iya Premier League. dong. Eh, Kyle Walker terus mungkin kalau untuk Trent Alexander-Arnold kali ya mungkin akan lebih berpengaruh. Maksudnya apa Virgil ya? Trent karena usianya masih muda jadi masih banyak tenaga kali. Terus udah gitu oh pemain baru MU bisa jadi ya. Mungkin The Lead akan ada perubahan bersama dengan Luke Shaw kayaknya. Akan bisa lah, nggak akan membantu Onana di lini belakang gitu. Jadi sebelum ke Onana, mereka dulu yang menghalau. Terus untuk di tengah, itu siapa ya? Declan Itu Rice kali ya? Onana atau Emi Martinez tadi tuh. Ayo, Yang kiper, kiper ya Martinez, kiper. kiper Martinez, Oke. kiper Martinez. Kalau tengah Declan Rice oke lah ya. Atau Foden deh, antara dua itu. Phil Foden, ya antara dua itu. Terus Enzo juga mungkin akan
oke bersama Chelsea, terus juga pemain muda MU satu lagi mungkin Maino akan lebih percaya dirinya, mungkin musim ini akan lebih menonjol lagi gitu. Terus kalau di depan pastinya ya Erling Haaland lah ya. Terus, mmm, Mo Salah sama Højlund lah, itu dari aku. Kayaknya kayaknya Wah, itu ya, mantap. guys. Kayaknya nggak ada yang ganteng ya. Yang paling ganteng siapa ya? Lagi ngebayangin juga nih. Ini Ikri bilang gitu, yang paling ganteng siapa? Gitu. Kayaknya nggak ada. Nggak ada sih. Karena kan yang Nggak dilihat ada. permainannya Mas Bud bukan Oh iya, wajahnya. iya, iya. Kalau wajahnya hanya bumbu-bumbu aja. Beda Kalau dengan Serie A. Mas Budi Oke, gimana? yang pertama, kalau kiper David Raya ya, Arsenal. Hmm, Dia sangat apa namanya konsisten. Terus kalau back itu Gabriel, Arsenal juga. Kemudian pemain baru sama dengan Iki tadi ada Matt De Ligt dari MU. Jadi kita mau pengen tahu sebenarnya dia ya. konsistensinya ketika di Bayern Munchen apakah bisa ditularkan di MU. Kemudian ada Trent Alexander-Arnold, otomatis ya. Dia sangat lengkap, tidak hanya bertahan tapi tendangan bebasnya, teknik tendangan bebasnya luar biasa. Kemudian satu lagi backnya adalah Daniel Munoz. Jadi Daniel Munoz ini kemarin di Copa America sangat luar biasa menurutku, dan musim lalu juga sangat luar biasa bersama Crystal Palace. Munoz ini dari timnas Kolombia kemarin, jadi dia layak apa namanya untuk berkembang sebenarnya di tim besar, tapi Crystal Palace nggak mau melepas dia. Kemudian di lini tengah polaku 4-3-3 ya yang aku pilih, yang agresif. Di tengah itu udah pasti ada Declan Rice. Bagaimanapun dia sangat favorit, sangat cakep permainannya, lengkap, tipikal yang bisa membawa tim yang luar biasa. Kemudian ada Bukayo Saka. Nah, walaupun penyakit dia adalah inkonsistensi, tapi paling nggak Hmm, dia selalu bisa apa namanya tampil menyayat hati lah gitu. Jadi terus yang di tengah satunya lagi adalah Rodri gitu. Jadi 4-3-3-nya ini sebenarnya bisa jadi 4-2-1-3 gitu. Jadi Rodri ini tipikal yang menyeimbangkan Man City. Jadi nggak kebayang sih kalau Rodri misalnya harus hilang dari Man City. Ada banyak PR ada di sana. Kemudian yang ke depan, tiga yang depan itu sayap kirinya udah pasti ada Son Heung-min. Wah, andalan, tetap andalan ya. Karena walaupun posisi dia bisa berubah-ubah, tapi dia kali ini aku pengen dia ada di sayap kiri, sorry di penyerang kiri. Son Heung-min. Kemudian ada Alexander Isak dari Newcastle. Dia juga bisa floating, bisa kiri, bisa kanan kayak kayak Son Heung-min juga, dan bisa jadi menjadi nomor 9 juga. Dan nomor 9 yang utama tetaplah Erling Haaland. Jadi komposisi starting eleven-nya itu hampir sama. Kita ada beberapa kesamaan ya, gitu. hmm. Tapi aku tetap ada yang paling tampan. Siapa yang paling tampan? Paling tampan siapa? David Raya lah, gitu. Oh, Jawab dong, jawab. Ntar dikiranya gimana gitu. Tapi itu kirain Kri ya. kirain Opa Son bukan ya? Oke, paling itu Kri pilihan Oke untuk deh, itu dia tadi starting guys. eleven. Dan apa namanya, prediksi kita tadi kita udah bahas dari yang segmen sebelumnya juga. Kira-kira apakah lo lagi gitu ya juaranya. Jadi udah kita bahas terus juga soal pemain-pemain baru yang datang ke Premier League dan juga pelatih yang akan melakukan debutnya juga di Premier League. Nah, tapi kita lihat aja nanti ya, karena musimnya akan cukup panjang, akan ada naik dan turunnya, akan jadi untuk teman-teman semua selamat kembali lagi. Kita akhirnya ada tontonan lagi ya. Karena semua liga akhirnya akan segera dimulai, jadi kita akan terus menyaksikan kembali klub-klub kesayangan kita untuk bermain. Dan juga jangan lupa terus saksikan bola break juga, bola break yang reguler maupun bola break yang kita super sub ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau gitu, saya Kri Widya pamit dan juga Ada Fahmi Budi pamit kita juga. undur diri. Sampai jumpa.